a dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semakin menjadi-jadi. Setelah berulang kali Trump melontarkan rasa gerahnya, kini giliran Zelensky yang membalas. Di sini, Zelensky tak sendiri. Sekutu Eropanya berdiri di belakang Ukraina. Seperti apa perang dalam tanda kutip yang telah terjadi antara Trump dan Zelensky? Simak selengkapnya dalam video berikut. Awalnya, Donald Trump mengaku kecewa dengan Zelensky. Trump menuduh Zelensky sebagai pihak yang harus disalahkan atas invasi Rusia. Menurut Trump, Ukraina sebagai pihak yang memulai perang dengan Rusia. Pernyataan itu dikeluarkan Trump setelah delegasinya melakukan pertemuan dengan Rusia selama 4 jam pada Selasa 18 Februari 2025 di Arab Saudi. Trump mengatakan, seharusnya Zelensky tidak memulai perang. Zelensky juga seharusnya bisa membuat kesepakatan dengan Rusia tanpa melibatkan perang di dalamnya. Bahkan Trump berulang kali mengatakan para pemimpin Ukraina seharusnya tidak pernah membiarkan konflik itu terjadi. Well, I think I'm really disappointed in what's happened. I've been watching this for 3 years. It's a war that would have never happened if I was president, and I've been watching these people being killed at levels that you've rarely seen, not even close, since the Second World War. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Trump menyebut seharusnya perang sudah berakhir sejak lama. Dia pun menuduh Ukraina lalai dalam bertindak. Trump tak hanya menyalahkan posisi Zelensky dalam perang Rusia-Ukraina. Trump juga melabeli Zelensky sebagai seorang diktator. Karena masa kepemimpinan Zelensky seharusnya berakhir pada tahun 2023. Tetapi karena perang yang masih berlangsung di Ukraina dan Ukraina dalam keadaan darurat, maka pemilu tidak terselenggara sehingga Zelensky masih menjabat. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. And Trump bahkan menuduh Zelensky mengambil uang Amerika Serikat dan melibatkan negara itu dalam konflik yang tak berkesudahan. Trump menyatakan, bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina seperti hilang dan menyebut Zelensky sedang menikmati keuntungan pribadi dari bantuan tersebut. But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. Trump juga bilang, Zelensky telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam memimpin Ukraina. Sebab negara tersebut menjadi hancur dan jutaan orang telah meninggal dengan sia-sia. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. Trump juga melontarkan sindiran kepada Zelensky. Trump menyindir bahwa Zelensky memiliki motif tersembunyi karena menginginkan Ukraina untuk terus berjuang mempertahankan wilayahnya. Trump kemudian menepis keluhan Kiev terkait posisinya yang tidak diberi tempat dalam perundingan perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Selama berbulan-bulan, Zelensky berusaha mengambil hati Trump dengan menggambarkannya sebagai sosok yang bisa membawa perdamaian melalui kekuatan. Namun kini, saling tuding antara Trump dan Zelensky justru terjadi.
Mendengar semua komentar, tudingan, ataupun tuduhan dari Donald Trump, Zelensky langsung membalasnya. Zelensky mengatakan Trump terjebak dan hidup dalam gelembung atau ruang disinformasi. Dengan kata lain, Zelensky menyebut Trump menerima informasi yang salah dari Rusia. Meski begitu, Zelensky tetap menghormati Presiden Amerika Serikat itu dan rakyat Amerika. Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона йде від Росії, ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Terkait dirinya yang disalahkan oleh Donald Trump, Zelensky menyebut bahwa Ukraina juga menginginkan diakhirinya perang sejak detik pertama invasi Rusia pada Februari 2022. Zelensky bilang, negaranya menginginkan kesepakatan damai yang akan memastikan Moskwa tidak akan menyerang Ukraina lagi. Di sisi lain, Zelensky dengan tegas menyebut Ukraina tidak untuk dijual. Ia menekankan nasib negara Ukraina untuk generasi mendatang dipertaruhkan. Ia pun menolak gagasan menyerahkan wilayah Ukraina yang direbut Rusia dan akan merebut semuanya kembali. Mendengar semua tuduhan Trump kepada Zelensky, sekutu Eropa pun buka suara. Kanselir Jerman Olaf Scholz pun mengkritik pernyataan Trump yang menyebut Zelensky sebagai diktator. Scholz menyebut pernyataan Trump itu adalah salah dan berbahaya. Scholz juga mengingatkan bahwa di bawah Presiden Vladimir Putin lah yang memulai perang di Ukraina. Tak hanya Scholz yang membela Ukraina, kandidat Kanselir Jerman Friedrich Merz juga menolak keras pernyataan yang dilontarkan oleh Trump mengenai Ukraina. Sementara itu, para pemimpin Eropa menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Mereka juga berjanji untuk terus memperkuat dukungan bagi Ukraina. Dalam pernyataan bersama, Jerman, Inggris, Prancis, Polandia, Italia, dan Spanyol menegaskan tujuan bersama mereka untuk mendukung Ukraina. Mereka juga mendukung terciptanya perdamaian yang tidak hanya menjamin kepentingan Ukraina, tapi juga keamanan Eropa secara keseluruhan. Mereka menegaskan, baik Ukraina maupun Eropa harus menjadi pihak utama dalam setiap pembicaraan damai, serta menyoroti perlunya jaminan keamanan yang kuat bagi Kiev. Apakah perang urat syaraf antara Trump dan Zelensky akan mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dan Ukraina dalam upaya untuk mengakhiri perang? Ataukah pertikaian itu hanya sebagai bumbu-bumbu dalam proses negosiasi untuk menuju perdamaian di masa depan? Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com.